hari jadi Kabupaten Lombok Timur itu 31 Agustus. Lombok itu adalah sebagai Abdeling dimekarkan menjadi dua Onder Abdeling. Pasti maju mundurnya desa itu sangat ditentukan oleh kepala desanya. Kepala desa itu juga sebagai implementator terakhir, istilah saya, pelaksana kebijakan terakhir. Ada 4 minimal tugas seorang kepala desa itu. Pertama pasti memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua itu tugasnya adalah melaksanakan pembangunan. Syarat menjadi pemimpin itu kan minimal 2, kapasitas dan akseptabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa DMC dan Aneka Podcast. Pemirsa yang di rumah maupun yang di studio pada malam hari ini, selamat malam. Semoga kita bahagia menikmati podcast kita pada malam hari ini. Kita ketahui bersama bahwa Lombok Timur akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020, di mana desa menjadi pondasi yang utama dalam pembangunan sebuah daerah, bahkan sebuah negara. Sehingga bagaimanapun pilkada serentak ini harus berjalan sukses, harus berjalan baik dan aman. Ini menjadi bukti keberhasilan dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur melaksanakan proses demokrasi yang insya Allah akan menjadikan Lombok Timur lebih maju, bermartabat, dan smart ya, Pak Sekda. Telah hadir bersama kita Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, kalau biasa kita panggil beliau Kaopik. Selamat malam, selamat datang Pak Sekda. Terima kasih. Pada malam hari ini kita akan mengupas bersama beliau apa sih urgensi dari pilkada serentak bagi perubahan, bagi pembangunan, dan bagi kemajuan Kabupaten Lombok Timur. Pak Sekda, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam begitu. Bagaimana kabar kita malam hari ini? Alhamdulillah malam ini sehat, baik, dan suasananya sangat bersahabat di Mas Bagi didengar. Iya, Pak Sekda, apa kegiatan Pak Sekda menjelang hari jadi Kabupaten Lombok Timur? Waduh. Alhamdulillah ini kesempatan yang baik untuk mensosialisasikan. Kita punya Perda nomor 1 tahun 2013 yang menetapkan hari jadi Kabupaten Lombok Timur itu 31 Agustus. Mengapa tanggal 31 Agustus? Dulu ada kajian ilmiahnya, kalau tidak salah ketua timnya itu Bapak Dr. Haji Lalu Said Rupina ya. Beliau mengatakan bahwa tanggal 31 Agustus itu ditetapkan sebagai hari jadi Lombok Timur karena pada tanggal itu ditetapkan Statblad nomor 183 tahun 1895. Itu artinya usia Lombok Timur di tahun 2026 ini adalah 131 tahun. 131 tahun. Statblad 183 itu menetapkan bahwa Lombok itu adalah sebagai Abdeling dimekarkan menjadi dua Onder Abdeling. Onder Abdeling satu di Lombok Barat dengan ibu kotanya di Ampenan, dan satu lagi Lombok Timur dengan ibu kota Sisik. Nah, tanggal 31 Agustus inilah menjadi dasar hari jadi Lombok Timur. Iya, Pak Sekda. Artinya kan 131 tahun ya. Iya, iya. Bukan waktu atau usia yang muda lagi untuk Lombok Timur. Nah, kita fokus dengan usia Lombok Timur ini, Pak Sekda. Apa urgensi desa-desa kita ini untuk pembangunan Lombok Timur ke depan? Ya, memang kalau kita melihat sejarah panjang desa, di zaman Belanda pun, kalau kita melihat tingkatan pemerintahan yang tidak berani dijajah oleh Belanda dan Jepang itu desa. Mengapa? Karena desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang secara psikologis, secara fisik maupun kedekatan paling dekat dengan masyarakatnya. Dulu zaman Orde Baru, undang-undang desa dan undang-undang pemerintahan daerah itu dipisahkan. Ada undang-undang 579 khusus mengatur tentang desa, lalu ada undang-undang 574 itu mengatur tentang daerah. Dalam perkembangannya
begitu kita reformasi, lahir Undang-Undang 22 tahun 99 menyatukan kembali desa dan kabupaten itu dalam satu sistem, dan dikatakan bahwa desa itu berada dalam sistem pemerintahan kabupaten. Terjadi lagi perubahan dengan lahirnya Undang-Undang 6 2014 tentang desa, yang banyak ditahu oleh masyarakat kan. Sejak saat itu satu desa 1 miliar kan? Padahal Undang-Undang 6 2014 itu bukan soal mengatur dana desa saja, tetapi di sana ada pengakuan, ada rekognisi dan subsidiaritas negara kepada entitas yang namanya desa, yang mempunyai otonomi desa. Otonomi desa tentu berbeda dengan otonomi kabupaten. Kalau otonomi kabupaten itu adalah diberikan oleh pemerintah pusat. Karena kan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi itu adalah presiden. Lalu secara atributif, secara sektoral, presiden memberikan kepada menteri-menteri. Tetapi secara kedaerahan didelegasikan kembali kewenangan presiden itu kepada gubernur selaku kepala daerah provinsi dan bupati sebagai kepala daerah kabupaten. Tapi kalau otonomi desa itu memang lahir, tumbuh dan berkembang dari keasliannya, dari masyarakat bawahnya. Sehingga Undang-Undang 6 2014 yang sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang 3 tahun 2024 itu tetap memunculkan dua asas. Asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Itu maknanya pengakuan negara terhadap otonomi asli yang ada di desa. Ya, kita kembali ke kalau saya menggarisbawahi ya, Pak Sekda, desa ini kan menjadi pondasi. Sudah kurang lebih 12 tahun sejak disahkannya Undang-Undang 6 tahun 2014 tersebut, desa menjadi semacam otonomi tersendiri yang mengelola dirinya dengan 1 miliar per desa tadi. Tapi bagaimana Pak Sekda melihat 12 tahun ini perkembangan desa yang ada khususnya Lombok Timur? Ya, saya kebetulan mantan Kadis PMD. Malam ini spesial ini. Pak Gito ini dulu waktu Pilkades kayaknya sebagai calon juga dia. Tetapi hari ini bisa duduk bersama, ngopi bersama dengan rivalnya ya, Pak Kadesnya gitu. Di sini ada Ketua Forum Pak Ihsan, banyak pemuda dan mungkin ada juga beberapa calon kepala desa. Ya, hebatnya hampir lumayan. Ya, hebatnya di desa itu kan walaupun sudah rival, tetapi begitu pelantikan tetap menjadi warga. Itu yang menarik. Yang ingin saya sampaikan bahwa pasti maju mundurnya desa itu sangat ditentukan oleh kepala desanya. Ibarat kita lah naik mobil, mobilnya sama. Mas Gito lebih pengalaman mengendarai mobil daripada saya. Rasa mobil itu bisa beda. Padahal kan mobilnya sama, hanya pengendaranya yang berbeda. Nah, driver dari pemerintahan desa itu kan kepala desa. Jadi wajar kita mengatakan maju mundurnya desa itu pasti signifikan dipengaruhi oleh kepala desa. Dan yang menarik juga, kita pilkada, memilih kepala daerah, memilih bupati, memilih gubernur. Tetapi untuk terimplementasinya dengan baik, program gubernur maupun bupati, anggap kita di Lombok Timur, terimplementasinya dengan baik program SMART, misalnya menuju masyarakat sejahtera, maju, adil, religius, transparan, itu juga sangat ditentukan nanti oleh kepala desa. Mengapa gitu kan? Ya karena kalau kita dekati, kepala desa juga di samping beliau itu menjadi pemimpin desa, kepala desa itu juga sebagai implementator terakhir, istilah saya, pelaksana kebijakan terakhir, apakah itu kebijakan bupati, apakah itu kebijakan gubernur, menteri, bahkan sampai presiden. Kata kuncinya di sana. Bisa ya jauh-jauh lah, kita sekarang ini punya program pendataan warga Perlinsos digital. Kalau kepala desanya nak mendukung Pak, ya sedikit warganya yang didata. Tetapi kalau kepala desanya mendukung dengan perangkat desanya, alhamdulillah. Dulu kita 1%. Setelah itu kita gerakkan ASN, kolaborasi dengan kecamatan desa. Alhamdulillah hari ini kita dapat update, Lombok Timur itu terbaik 1 dalam minggu ini pertumbuhan pendataan Perlinsosnya. Dari 501, 142.000 kepala keluarga Lombok Timur sasaran Perlinsos, sampai malam ini kita sudah 46%, sekitar 212.000 sekian. Ya, itu kan begini maksudnya saya kan Dani. 12 tahun ini sejak undang-undang desa tersebut. Bagaimana nih Pak Sekda sebagai pimpinan lah, kita bilang salah satu pimpinan tinggi di Lombok Timur, melihat apa perubahan signifikan yang
Sudah Pertanyaannya ada menarik ini. ya, apa sih yang berubah? Gitu. Iya, iya. Ya kita kembali kepada tugas fungsi kepala desa. Iya. Ada 4 minimal tugas seorang kepala desa itu. Pertama pasti memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Iya, iya. Hampir ini relatif tidak banyak perubahan. Yang kedua itu tugasnya adalah melaksanakan pembangunan. Yang ketiga itu adalah membina masyarakat supaya masyarakatnya tentram, tertib. Dan yang terakhir itu adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya undang-undang desa, lalu ada dana stimulan ke desa, yang menarik itu tugas kedua dan keempat. Menurut saya, pembangunan di desa itu semakin menggeliat, banyak jalan desa yang dulu belum bisa disentuh oleh kabupaten maupun provinsi, kepala desa bisa menghadirkannya. Ada RTLH, ada sumur bor, yang paling banyak itu saya lihat jalan usaha tani. Lihat lagi Danger ini. Contoh kita ada di Danger. Tidak mungkin ada kolam desa Danger. Danger Village itu. Iya, Danger Village itu Waterpark. kalau Pak Kadesnya tidak membangun. Nah, kira-kira contoh. Lalu yang terakhir yang paling perubahan itu adalah pemberdayaan masyarakat. Karena memang dana desa juga yang kekuatan itu ada pada 2 bidang itu. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Ya, terkait kita kembali ke pilkada serentak kan. Ya. Menariknya kan ini ada kemunduran sekian bulan. Ya. Apa itu tidak berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang ada di desa? Pertanyaan sangat strategis ya. Ya tentu pasti ya. Pasti beda desa itu dipimpin oleh definitif dengan yang PJ. Pasti beda. Mengapa? Syarat menjadi pemimpin itu kan minimal 2. Kapasitas dan akseptabilitas. Saya pernah merasakan PJ. Saya mungkin bisa melaksanakan tugas sebagai PJ Bupati. Tetapi itu namanya kapabilitas kan. Yeah, Tetapi akseptabilitas penerimaan masyarakat karena itu saya hanya di SK kan, tidak dipilih, ya tentu tidak seefektif yang definitif. Karena apa? Kepala desa bagaimana dengan uang 100 juta tetapi nilai pembangunannya bisa menjadi 500 juta. Kan itu butuh pengakuan, butuh trust. Dan masyarakat kita ini kalau itu sudah pilihannya dan itu menang, baik yang dipilih maupun yang tidak memilihnya, selama itu untuk pembangunan, mereka bersama-sama. Yeah. Gito, kasus lah di Gito nih. Gito ini kan rivalnya Pak Kades. Tetapi sekarang bisa duduk bersama, ada kegiatan desa juga Bapak dukung. Ya itulah hebatnya desa. Yang definitif ya. Yang definitif. Artinya yang sulit kan itu adalah penerimaan itu. Pak Sekda mengakui ya, bahwa bagaimanapun definitif lebih utama dari yang PJS. Nah, apa kendala Lombok Timur sehingga panjang sekali nih PJS-nya terjadi? Iya, ini ada Pak Ketua Forum ya Pak Ihsan. Kita Lombok Timur itu lebih berhati-hati. Kita setelah lahir Undang-Undang 3 2024 kan kita menunggu PP-nya. PP 16 2026 itu terbit ditandatangani saat saya mengajak Pak Ihsan itu bersama beberapa kepala desa FKKD ya? ke Dirjen Pemdes. Waktu itu dia mengatakan sudah ditandatangani Presiden. PP itu kan ditandatangani oleh Presiden, tapi belum bisa kita download waktu itu. Betul. Nah di sana ini mungkin sebagai sosialisasi ya. Apa sih bedanya Perda 4 2015 dengan perubahan terbaru setelah adanya PP 16 2021, nomor perdanya sedang kita harmonisasi di Biro Provinsi, belum ada nomornya. Pertama, mengatur soal masa jabatan. Kalau sekarang kan masa jabatan kepala desa itu 8 tahun. Kalau dulu kan 6 tahun. Adapun perpanjangan bonus itu belum diatur oleh Perda, tapi langsung dilaksanakan dengan undang-undang. Yang kedua soal perangkat desa. Dulu kalau perangkat desa menjadi sekdes, perangkat desa menjadi kasih, kepala wilayah, boleh, dan itu hanya izin. Nah, masalahnya begitu kepala desanya dilantik, mereka pernah menjadi rival. Kadang-kadang karena menjadi satu tim kerja itu banyak. Ada kita temukan di lapangan, kontraproduktifnya lah. Lalu yang ketiga soal P3K, ini saya umumkan pertama saya podcast, waktu kita podcast di Selaparang TV, itu perdanya belum belum ada, karena perda itu adalah kewenangan Bupati dan DPRD. Bagaimana status P3K? Nah, untuk P3K persis perlakuannya sama dengan ASN atau PNS. Jadi cukup izin, karena P3K dikatakan tidak boleh double job, maka mengundurkan dirinya itu setelah dilantik atau sebagai syarat pelantikannya menjadi harus kepala mundur desa. ya. Tapi kalau pencalonannya boleh izin. Ya, pilkada serentak nih, menarik ya. Kita masuk ke teknis jadinya kan, ya.
Tapi saya mungkin menggeraknya lebih begini kan, Dak. Jika kemudian dari 157 desa yang akan 164 ya, desa yang akan pilkada serentak ini, kan ada ruang 8 tahun ini untuk para kades kita yang terpilih misalkan nanti untuk membangun desanya. Apa kira-kira menjadi indikator ke depan kita bisa mengukur desa-desa Lombok Timur ini maju 8 tahun kan, Dak? Ya pertama gini, begitu kepala desa itu terpilih, apa yang dikerjakan pertama? Yang dikerjakan pertama adalah harus menyusun yang namanya RPJMDes, persis sama dengan bupati. Bupati pun begitu menang, pasti menyusun yang namanya RPJMD. Bahkan RPJMDes desa ini lebih panjang daripada RPJMD. Atau malah sebelum menang udah nyusun gitu? Enggak, belum resmi ya. Oh, belum resmi ya. Apa yang dikampanyekan oleh Pak Kepala Desa, itulah bahan bakunya RPJMDes itu. Termasuk apa yang dikampanyekan oleh Bupati, itulah yang menjadi bahan baku dari RPJMD. Memang yang menarik ini Pak, ini ya maaf mungkin intermezzo ya. Waktu saya Kadis PMD, saya jalan-jalan melihat kampanye kepala desa. Kepala desa itu berjanji, saya hitunglah janjinya, tapi tidak di Kecamatan Mas Bage, di kecamatan lain lah. Waktu dia kampanye kepala desa, saya akan membangun ini, menyantunkan ini, menyelesaikan ini. Saya hitung 40 miliar. Padahal waktu itu satu tahun itu dana desanya 1 miliar. 1 miliar. Kalau masa jabatannya 6 tahun waktu itu, berarti kan punya uang stimulan hanya 6 miliar. 6 miliar. Tapi kepala desa itu berjanji 40 miliar. Nah, artinya apa? Kalau saya ditanya, pasti sangat strategis, Pak. Apalagi ingat ini kepala desa ini 8 tahun, bukan 5 tahun. Sehingga baguslah dengan BMC lalu Aneka. Yang menyiarkan podcast ini, saya berterima kasih. Artinya semakin banyak kita siarkan, pemilih semakin cerdas bahwa memilih kepala desa itu tidak boleh seperti membeli kucing dalam karung katanya. Karena sangat mempengaruhi 8 tahun desa kita. Jadi kan boleh coba-coba. Tetapi kampanyenya juga tidak terlalu eksklusif menurut saya karena dia menjadi warga desa. Betul. Sehari-hari keteladanannya seperti apa, semangatnya seperti apa, visi misinya, istilahnya track recordnya itu dilihat langsung gitu. Nah, mungkin kalau desa-desa besar, kalau calonnya dari dusun A, mungkin perlu ke dusun B dan sebagainya. Tapi ingat, 8 tahun ini panjang, Pak. Lebih panjang dari bupati kan? Iya. Lebih panjang dari bupati, karena itu saya senang bagaimanapun lewat podcast ini persoalan teknis bisa kita komunikasikan, urgensi kita memilih pilkades. Misalnya, kenapa Pak Bupati buang-buang biaya 14 miliar di biaya pilkades 194 ini, Pak? 14 miliar ini kita pakai membangun jalan, bisa kita dapat 10 kilometer. Tapi kan ini investasi. Jangan lihat hanya kita menyelenggarakan regulasi, tetapi ini investasi. Mengapa tidak diberikan desa mendanai supaya lebih fair? Jadi Pak Bupati menginginkan pemilihan kades ini berjalan baik, berjalan lancar, walaupun membutuhkan dana 14 miliar. Tetapi ini investasi untuk menghasilkan pemimpin desa, tidak saja yang legitimate, tetapi harapan kita pemimpin desa yang mampu membawa masa depan desanya ke arah yang lebih baik. Karena prinsipnya kalau desa-desa di Lombok Timur kuat, kalau desa-desa di Lombok Timur maju, atau kalau kita singkat, kalau desa-desa di Lombok Timur ini smart, maka di sanalah terwujud tim smart itu saat desa-desa ini sudah maju. Artinya Pak Sekda ingin mengatakan bahwa masyarakat harus memilih kepala desa atau calon kepala desa yang capable, yang akuntabel gitu. Atau Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Ya, kita membagi 2 sesi nih kan, podcast kita. Sebenarnya kita fokus ini berdialog berdua, tetapi karena ada hadir dari Bagus. FKKD, ada bakal calon kepala desa kita yang hadir, kita membuka ruang kepada beliau. Mungkin ada unek-unek yang mau dialogkan. Silahkan kepada Ketua FKKD. Kita sambil minum ya. Ya, sambil kita santai. Ya, terima kasih banyak kepada Ketua FKKD Kabupaten Lombok Timur. Jadi Pak Sekda, menarik ini 2 poin. 3 makan poin. Ya, 3 poin ya. Iya. Ada soal kondusivitas, kemudian soal Substansi perda. persyaratan, termasuk substansi perda tadi, dan apa sih yang kemudian menjadi kayak semacam harapan lah soal dukungan tadi
Karena di situ 10% kan agak susah juga nanti dikejar sama bakal calon kita. Nah, bagaimana tanggapan Pak Sekda? Ini pentingnya podcast ini ya, sangat penting podcast ini. Sekali lagi, Pak Bupati sudah menetapkan keputusan Bupati yang menetapkan sekretaris daerah sebagai ketua panitia pemilihan tingkat kabupaten. 3 pertanyaan dari Pak Ketua Forum, Pak Ihsan, sekaligus beliau adalah Kepala Desa Mas Bagi Utara Baru. Saya sangat hargai dan itu penting untuk saya jawab. Apa sih bedanya Perda 4 2015 dengan Perda yang terbaru yang mendasarkan diri pada Undang-Undang 3 tahun 2024 dan PP 16 2021. Tadi sudah saya sampaikan hanya 3. Ya, Perda 16 tahun 2026 hanya 3 saja. Pertama soal masa jabatan, yang kedua soal posisi perangkat desa, lalu yang ketiga itu soal calon tunggal. Selebihnya sama, Pak. Nah, mengapa misalnya kepala desa itu harus mendapatkan dukungan minimal 10% KTP itu? Karena memang begini, di regulasi di atas, kita kan Perda ini leg superior, delogat leg inferior. Tidak boleh Perda bertentangan dengan Permendagri atau PP. Di regulasi di atas diatur bahwa maksimal calon yang dipilih oleh rakyat itu, oleh warga desa itu 5, Pak. Maksimal katanya. Nah, artinya apa? Kalau bakal calon itu lebih dari 5, maka harus ada penyaringan. Kan ada namanya penjaringan dan penyaringan. Penjaringan bisa menghasilkan 10. Tapi untuk dari 10 ke 5 ini kan disaring. Nah, kita tidak ingin penyaringan itu karena aspek kapasitas. Pasti rakyat itu lebih menginginkan legitimasi. Nah, 10% itu sebenarnya menggambarkan bahwa orang tidak bisa main-main menjadi bakal calon kepala desa. Karena memang sudah disaring. Yang nyaring adalah warga sendiri. Bayangkan kalau yang nyaring itu adalah ketua panitia kabupaten, kita terus di demo nanti. Apa dasar Bapak kepala desa itu enggak penting terlalu pintar. Yang penting dia diterima oleh rakyatnya, oleh warganya. Kira-kira itu Pak Ihsan, kita juga. Cuma ini tidak bisa kita diskusikan karena sudah dijadikan Perda. Dan inilah yang kita pakai sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada hal baru. Yang kedua, menarik apa yang dikatakan oleh beliau juga, jangan sampailah kita sedang panas-panasnya. Panas itu maksudnya siap-siap di desa ini, menyiapkan diri, karena Pilkades itu kan bukan hari H saja. Rejim pemilu itu minimal 4. Pasti ada namanya masa persiapan. Di masa persiapan itu pasti ada pembentukan panitia, pendataan pemilih, itu namanya masa persiapan. Pasti ada namanya masa pencalonan. Kita jaring bakal calon, kita saring, kita tes dan sebagainya. Pasti ada namanya masa pemungutan. Nah, masa pemungutan itulah yang kita atur 27 Januari 2027. Tapi orang menjadi kepala desa itu tidak sampai kepada pemilihan di tingkat desa itu ditetapkan, di-SK-kan oleh Bupati. Itu namanya langkah keempat, itu penetapan hasil. Nah, alhamdulillah secara normatif anggaran ini memang akan tersedia di APBD perubahan. Karena hak budgeting itu ada pada posisi kepala daerah, pemerintah daerah dan DPRD. Tapi yakinlah Pak Kades, tadi kami sudah diskusi dengan Banggar soal waktu saja. Tetapi ini tidak mengganggu. Mengapa? Karena panitia pemilihan tingkat desa itu langsung nanti dihibahkan oleh PMD, oleh pemerintah kabupaten melalui PMD. Nah, kita baru membutuhkan dana Pilkades itu tentu setelah panitia terbentuk, tentu setelah panitia bekerja. Nah, sekarang ini kan kita sedang masa persiapan. Sudah ada panitia pemilihan tingkat kabupaten, sudah ada apa namanya regulasinya. Nanti langkah pertama kita itu yang paling berat atau titik krusial pertama itu menurut hemat saya adalah pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa. Ingat, secara teknis panitia pemilihan kabupaten itu tidak terlalu masuk. Jadi lancar tidaknya, akuntabel tidaknya proses pemilihan kepala desa itu sebenarnya sangat ditentukan oleh kinerja panitia pemilihan di tingkat desa masing-masing. Siapakah ibu dari panitia pemilihan tingkat desa itu? Ya Badan Permusyawaratan Desa. Nah, sekarang ini Badan Permusyawaratan Desa sudah mulai kita tata, yang habis masa jabatannya sudah mulai dipilih, ditetapkan. Karena BPD lah, rapat BPD lah yang outputnya itu menyusun panitia pemilihan kepala desa. Lalu yang terakhir dari beliau yang tadi
Dari pesan apa ya? Soal substansi Substansi, kemudian anggaran sudah, yang terakhir apa tadi? kondusivitas. Nah, kalau kondusivitas ini ya tentu kita bersama-sama. Ya sebanyak-banyaknya aparat, sehebat-hebatnya orang luar, pasti yang paling mencintai desa itu adalah warga desa itu sendiri. Harapan saya memang kita ada kerjasama dengan Polres, dengan Kodim, tetapi pasti pasukan yang terhebat menjaga Pilkades itu adalah warga desanya. Karena pasti orang berdampak langsung itu kalau desanya ribut. Karena itu regulasi-regulasi yang kita buat pun, kegotong royongan masyarakat, kondusivitas masyarakat itu adalah harga mati untuk pelaksanaan Pilkades. Seperti itu. Iya, Pak Sekda. Pak Sekda kan selaku ketua panitia kabupaten tentu soal kondusivitas ini tentu punya strategi taktik ke depan untuk mengawal. Nah, bocorkan sedikit nih kepada kita nih, ada nggak disiapkan strategi taktik untuk mengawal kondusivitas pilkada ini? Ya barang satu atau dua lah. Kuncinya state of belonging menurut saya. Bagaimana desa merasa memiliki desanya. Karena apa? Langkah pertama itu pengalamannya. Pengalaman itu adalah saat pembentukan panitia pemilihan kepala desa, maka badan permusyawaratan itu benar-benar harus netral. Artinya benar di BPD. Ya di BPD. Nanti jangan sampai ketua panitia pemilihannya, anggota panitia pemilihannya terindikasi, misalnya akan memihak salah satu bakal calon. Itu sulit kita jaga. Sehebat-hebat tentara, polisi dari luar, kalau sudah panitia pemilihan desanya tidak netral, itu kita sulit. Karena itu kita kawal betul. Strategi pertama adalah mengawal pembentukan panitia pemilihan tingkat desa. Yang kedua, memang kalau Mas Bagi, pengalaman selama ini tidak ada masalah. Kecamatan-kecamatan lain ada memang situasi yang ekstrim ya. Bagaimana mensosialisasikan aturan? Saya selalu ingat cerita Mas Bagi Selatan. Mas Bagi Selatan itu DPT-nya itu belasan ribu. Tetapi mengapa suara dua calonnya sama? Ini aneh kan? Nah, untungnya kesiapan regulasi kita bagus. Regulasi kita mengatakan manakala ada peraih suara terbanyak itu lebih dari satu orang, maka pemenang pilkadesnya itu adalah melihat sebaran Suara. TPS di suara. Oh, iya. Nah, yang kita lantik sekarang ini, yang menjadi Kades Mas Bagi Selatan dan berakhir masa jabatannya mungkin hari ini, menang di 13 TPS. Yang tidak dilantik, ya incumbent itu menang di 11 TPS. Maka yang diajukan oleh panitia pemilihannya, dia lapor kepada BPD-nya, BPD mengajukan ke bupati melalui camatnya adalah yang menang di 13 TPS itu. Ya mirip pemilihan di negara federal kalau ya, jadi satu suara ini sangat bermakna Pak Gito. Pilkades ini satu suara itu sangat bermakna. Luar biasa. Ya. Iya, kita dari tadi udah fokus ya soal urgensi Pak Sekda. Apa harapan Pak Sekda kepada masyarakat kita di Lombok Timur di 164 desa ini dalam pilkada serentak ini, sekaligus untuk closing statement? Wah, ini pertanyaan kunci nih, karena tema diskusi DMJ dan Aneka podcast ini kan apa sih urgensi pilkades ini dalam konteks pembangunan Lombok Timur. Tadi sudah saya jelaskan, bagaimanapun kepala desa punya 4 tugas. Bahkan kalau tagline Lombok Timur itu Lotim Smart itu bisa terwujud manakala desa-desa 239 desa ini juga smart, saya bilang kan. Harapannya yang pertama, masa jabatan kepala desa ini cukup panjang, 8 tahun. Lalu yang memilihnya adalah warga desa sendiri, bukan orang lain. Karena itu tentu harapan kita, dari dulu demokrasi langsung kan belajar di desa. Kita pilkada yang langsung kan belakangan, belajar dari bagaimana pilkada di desa. Karena itu mudah-mudahan masyarakat melihat track record, memang minimal ada 2, kapabilitas dan akseptabilitas. Jangan soal akseptabilitas saja, jangan soal daya penerimaan saja. Saya istilahkan kapabilitas dan akseptabilitas ini ibarat 2 sisi mata uang. Dia bisa diterima saja, kalau kurang mampu juga tidak ideal. Dia mampu tetapi kurang diterima juga tidak ideal. Ada enggak dia mampu tapi kurang diterima? Bisa saja. Kalau pilkadesnya money politik misalnya, beli suara dan sebagainya, tidak real kan? Jadi harapan kita, demokrasi Indonesia yang asli itu ada di desa, tolong kita pertahankan, kita jauhi dari money politik,
mari track record calon kepala desa itu akan benar-benar menjadi hak pemilih. Lalu datanglah memilih, satu suara itu sangat bermakna. Satu suara itu menentukan 8 tahun masa depan desa, Bapak Ibu warga desa. Dari DMC ini, terima kasih sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten. Kebijakan yang baik itu apabila banyak disosialisasikan. DMC Aneka ini bukan miliknya pemerintah. Kita sudah podcast di Selaparang TV, wajar, karena Selaparang TV kan plat merah. DMC Aneka tidak plat merah, tetapi mau mengambil tema Pilkades. Atas nama Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Lombok Timur, kami mengucapkan terima kasih. Kita kurang lebih 150 hari menuju hari H. Kalau saya diundang lagi, saya datang. Siap. Mungkin ada tema-tema yang menarik, tetapi mari kita sukseskan Pilkades untuk mewujudkan Lombok Timur smart di akhir masa jabatan tentu Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur. Pemirsa DMC dan Aneka yang berbahagia, kita sudah melewati podcast kita pada malam hari ini. Desa merupakan fondasi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus sukseskan bersama Pilkada serentak di Kabupaten Lombok Timur tanggal 27 Januari 2027. Sekian, saya Gita Purnadi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gita ya. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya